Selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini Senin 19 Januari 2026. Kita belajar dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11. Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mereka pulang, masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapat MU tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tema kita, jangan terlalu cepat menghakimi. Entah mengapa, jika kita melihat sesama kita melakukan dosa atau kesalahan, tanpa pikir panjang seringkali kita begitu cepat menghakimi dan menyalahkan. Sebaliknya, jika kita sendiri yang melakukan dosa, apakah kita juga cepat menyadari dan mengakui? Sangat disayangkan pula, kita begitu cepat bereaksi terhadap dosa yang dilakukan orang lain. Namun, kita lamban, bahkan mungkin tidak pernah mengintrospeksi diri sendiri. Kisah yang kita baca hari ini adalah juga kisah tentang sekelompok orang Yahudi dan orang Farisi yang bermaksud menjebak Yesus. Mereka datang membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Jawaban Yesus benar-benar tak terduga oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Tanggapan Yesus kepada mereka menunjukkan luasnya kasih dan pengampunan Tuhan. Jawaban Yesus, "Siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Jawabnya ini menunjukkan bahwa semua orang berdosa membutuhkan belas kasih dan pengampunan. Mereka yang hendak menghakimi perempuan itu kemudian pelan-pelan undur, sedangkan perempuan itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Dalam hukum Taurat, pelaku perzinahan memang harus dihukum mati. Harapan sekelompok orang Yahudi dalam kisah ini adalah Yesus salah merespon dan salah bertindak. Jika demikian, peristiwa itu akan menjadi kesempatan baik bagi mereka untuk menjatuhkan Yesus. Namun Yesus menunjukkan kuasanya sebagai penengah yang adil dan tidak seorang pun dirugikan. Kisah ini sesungguhnya mau mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengintrospeksi diri dan memperbaiki diri
ketimbang terlalu cepat bereaksi, menghakimi, dan menuduh sesama kita. Tidak salah untuk saling menegur dan mengingatkan, tetapi bukan dengan maksud mempermalukan. Menegur untuk perubahan yang baik tentu harus dilakukan dengan cara yang bijaksana. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Bapa memberikan kesempatan kepada kami untuk bangun dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami untuk tidak cepat menghakimi sesama kami. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami lebih banyak mengintrospeksi diri kami, memperbaiki diri, ketimbang terlalu cepat bereaksi dan menghakimi orang lain. Kami sambut hari ini, kami siap mengerjakan tugas-tugas kami. Kami percaya Engkau memberkati dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami. Amin.